Sebelum saya membawakan renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami boleh diberikan kekuatan kesehatan yang Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh sebentar mendengarkan renungan firman-Mu, boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali. Saya akan membawakan renungan berjudul Hidup dalam Pengharapan. Ada di dalam Mazmur 31 ayat 24. Ini satu ayat, itu dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi pengharapan di dalam Tuhan itu bagaimana kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh. Pertama itu kita harus mempunyai fokus hidup ya, kita harus punya fokus hidup bahwa segala sesuatu tidak ada yang dapat kita andalkan dan tidak dapat kita harapkan selain hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya, jadi saya akan tahukan bahwa di sini Rasul Paulus mengajak bahwa setiap orang-orang Kristen tuh harus terus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Artinya di sini kita harus mengikut Tuhan itu harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan hati, dan tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Jadi dikatakan firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkan hatimu ya, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi pengharapan kita harus benar-benar teguh dan benar-benar kuat di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber pengharapan. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita ya. Jadi iman seseorang itu akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Iman seseorang itu akan teguh kalau pengharapan yang benar, maka kehidupan spiritualnya akan tetap kokoh dan berdampak bagi orang lain. Jadi ada banyak hal, juga di sini ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan. Ya, misalnya dari ajaran-ajaran agama, psikologi, pengetahuan dan lainnya yang kelihatannya menjanjikan tetapi dapat menjebak kita pada pengharapan yang sia-sia. Ya. Pengharapan, kadang-kadang pengharapan seperti ini akan membuat kebanyakan manusia itu akan mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi andalannya. Itu adalah pengharapan yang salah ya. Namun Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala aspek kehidupan Kristen, yaitu pengharapan di dalam keselamatan, pemeliharaan, kesembuhan, pemulihan hubungan dan dengan sesama, terutama dengan Tuhan, serta rencana masa depan. Di sini ajakan juga Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk tidak bergeser dan pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen sebagai murid Kristus bukan bualan, tetapi kita akan melihat di dalam buah-buah kehidupannya. Ya, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan itu akan mencapai garis finish. Jadi kita pelajari juga sini ada teladan Paulus di dalam mencapai garis finish. Itu pertama, dia bertumbuh di dalam kebenaran. Ya, di dalam kebenaran, dan Paulus memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran, sehingga meskipun dia menghadapi tantangan yang berat, yang kedua dia berbuah di dalam perbuatan. Pengharapan yang benar itu dibuktikan dengan kehendak hatinya yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga dia memperlihatkan buah-buah roh di dalam dirinya. Dan yang ketiga, bertahan di dalam iman. Pengharapan orang percaya di sini dapat berdampak dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap setia hingga akhir. Kekristenan sejati diukur dari kesetiaannya hingga akhir dalam melayani Tuhan dan menjaga hati yang takut akan Tuhan. Ya, jadi di dalam renungan ini Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus sungguh-sungguh memilih pengharapan yang benar, dasar yang benar, dan semuanya adalah kembali lagi kepada akhir garis finish kita adalah berharap yang benar, serta kita menjaga hati yang takut akan Tuhan. Jadi kita harus mengikuti Yesus disertai dengan ketekunan dan kesungguhan hati. Jadi bahwa kadang-kadang kesungguhan hati itu kadang-kadang kita nggak 100% ya, bahwa kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin terlalu banyak masalah, masuk pergumulan, tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Di sini saya juga mempunyai kesaksiannya bahwa Tuhan baik, amat baik, sangat baik bagi keluarga kami. Bahwa mungkin tanggal 20 ya, saya kesaksian tanggal 20 Juni, suami saya
batuk, meriang, tapi saya percaya ya, maksudnya ada di dalam Tuhan semua, Tuhan izinkan terjadi. Tetapi setelah pemeriksaan hari Selasa atau Kamis nyatakan COVID ya Tuhan. Dan juga yang saya kaget lagi, pada hari Minggu itu saya lakukan tes pada diri saya sendiri dan Ati, dan ternyata Ati positif juga. Terus saya cuma berdoa, Tuhan lewati kami, mampukan kami melewati ini semua Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melewati semua. Kalau itu semua terjadi, Tuhan izinkan, pasti Tuhan mau melihat iman kami, pengharapan kami teguh di dalam Tuhan. Terus akhirnya saya juga berdoa bersama selalu dengan Sandri, kami saya Tuhan teguhkan iman kami untuk tidak kami goyah, dan untuk kita kadang-kadang di dalam kita situasi masalah yang harus kita hadapi, kita stres ya, pusing. Jadi kadang-kadang iman kita tuh nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kadang-kadang pikiran kita kemana-mana karena kaget gitu ya. Kebetulannya kok mungkin selama ini udah dikatakan menjalankan protokol kesehatan gitu ya, pakai masker pergi, tapi kita nggak tahu ya namanya virus itu begitu dahsyat di mana-mana, dan mungkin kita abai juga, kita minta ampun sama Tuhan. Tetapi terus di situ kita berharap kepada Tuhan, berharap yang penuh-penuh sungguh bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan, perusahaan saat ini sudah melewati masa 14 hari, pada saat ini dibuat, dia sudah mulai pulih semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan Ati juga dalam masalah isolasi mandiri ini terus boleh percaya sama Tuhan. Dan juga saya juga baru kehilangan mama mertua, dan saya percaya dia sudah ada di dalam tangan Tuhan, karena di masa-masa hidupnya terus saya sekeluarga melayani dia untuk terima Yesus sungguh-sungguh, karena pengharapan kita tuh ujungnya, goalnya tuh yaitu kembali kepada Bapa di surga. Dan puji syukur, meskipun kami tidak menemui, tetapi kami percaya bahwa mama sudah ada di surga, itu karena semua oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan. Jadi pesan saya pagi hari ini, teruslah berharap kepada Tuhan. Biarlah pengharapan kita teguh, dan hanya Tuhan yang bisa meneguhkan iman kita untuk tetap tunggu sungguh percaya kepada Tuhan. Tetap iman kita, apapun yang kadang-kadang menggoyangkan iman kita, pengharapan kita, tetap kembali kepada Tuhan. Tetap kita memantapkan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kita, baik di dunia ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, kita tidak tahu ya, virus ini begitu ganas ya, bermutasi terus. Tetapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percaya bahwa Dia sanggup meluputkan kita, Dia sanggup menolong hidupmu. Demikian saudara renungan pagi hari ini. Biarlah boleh tetap kita semangat di dalam Tuhan, tetap berharap penuh. Jadi hiduplah di dalam pengharapan yang benar kepada Tuhan. Biar iman kita semakin teguh, semakin kuat, bahwa Dialah sumber pengharapan kita. Saya akan tutup dengan doa. Saya berdoa, puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan, dengan kesehatan, dengan anugerah yang Kau berikan setiap hari Tuhan. Itu semua oleh karena belas kasihan-Mu dan oleh karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami, Tuhan tolong, Tuhan pimpin segala sesuatunya boleh baik adanya Tuhan. Terima kasih, kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.